Kenaikan tarif PPN PPN 12%. Saudara, pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Tarif PPN 12%. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Langkah ini menuai berbagai respons dari masyarakat, mulai dari kekhawatiran terhadap kenaikan harga barang, daya beli yang tertekan, hingga dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Namun, apa sebenarnya PPN itu? Mengapa kebijakan ini perlu diambil? Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia? Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam mengenai rencana kenaikan PPN 12% dari alasan di balik kebijakan ini hingga solusi yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk menghadapinya. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi. Secara sederhana, ini adalah pajak konsumsi yang kita bayar setiap kali membeli barang atau menggunakan jasa. Contohnya, ketika Anda membeli bahan makanan di pasar atau barang elektronik di pusat perbelanjaan, harga yang Anda bayarkan sudah termasuk PPN. Hal ini berlaku hampir di semua sektor, mulai dari kebutuhan pokok, jasa profesional, hingga barang mewah. Kenaikan PPN menjadi 12% tentu berimplikasi pada harga barang dan jasa yang kita konsumsi. Sebagai ilustrasi, jika sebelumnya harga suatu barang adalah Rp100.000 dengan PPN 10%, maka konsumen membayar Rp110.000. Namun dengan tarif PPN 12%, harga akhir naik menjadi Rp112.000. Kenaikan ini mungkin tampak kecil secara individu, tetapi ketika diterapkan secara luas, dampaknya akan terasa signifikan pada tingkat daya beli masyarakat. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa pemerintah memutuskan untuk menaikkan PPN? Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, di antaranya pajak penghasilan, pajak konsumsi seperti PPN, dan penerimaan lainnya seperti dari sektor sumber daya alam atau ekspor. Dalam situasi ekonomi yang menuntut pembangunan berkelanjutan, pemerintah seringkali menghadapi tantangan untuk meningkatkan pendapatan negara demi memenuhi kebutuhan anggaran. Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program makan siang gratis. Memperkuat stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi atau kenaikan harga energi. Mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dengan memperbesar porsi pendapatan dalam negeri. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing, meskipun diakui bahwa dampak langsungnya akan terasa di masyarakat. 12 untuk barang mewah. Yang lainnya berarti tetap di 11%. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Dampaknya terhadap masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, positif dan negatif. Dampak positifnya adalah adanya peningkatan dana pembangunan yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, layanan publik, serta program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, manfaat ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, dampak negatifnya juga tidak bisa diabaikan. Kenaikan PPN berpotensi menaikkan harga barang kebutuhan pokok, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan menengah ke bawah. Selain itu, UMKM juga dapat terdampak karena biaya produksi yang meningkat, sehingga kesulitan bersaing di pasar. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, ini bisa memicu inflasi yang lebih tinggi. Ditambah lagi, jika banyak pajak yang dikorupsi oknum pemerintah, maka benefit kenaikan pajak tidak akan bisa kembali ke masyarakat. Bagaimana Indonesia dibandingkan dengan negara lain?
Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia memberlakukan pajak jasa sebesar 6% dan juga pajak penjualan yang tarifnya bervariasi, umumnya antara 5% hingga 10%, tergantung pada jenis barang. Singapura memiliki GST sebesar 8%, tetapi negara tersebut memberikan subsidi langsung untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok rentan. Di Eropa, PPN lebih tinggi. Contohnya, Swedia menerapkan tarif PPN sebesar 25%, tetapi masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum yang hampir sepenuhnya gratis. Negara tersebut dapat mengolah anggaran dari pajak untuk kebutuhan masyarakat jangka panjang. Dari sini kita bisa melihat bahwa tarif PPN yang tinggi dapat diterima masyarakat apabila diimbangi dengan manfaat langsung yang signifikan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menghadapi kenaikan PPN ini? Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan. Prioritaskan kebutuhan utama. Fokus pada pembelian barang yang benar-benar diperlukan, terutama kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan layanan penting. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Hindari membeli barang mewah atau barang yang kurang mendesak. Manfaatkan diskon atau promosi. Banyak toko dan e-commerce yang menawarkan potongan harga tertentu yang bisa membantu menghemat pengeluaran. Investasi untuk masa depan. Dengan inflasi yang mungkin terjadi, penting untuk mencari peluang investasi yang dapat menjaga daya beli uang Anda. Belajar manajemen keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran dapat membantu Anda lebih bijak mengelola anggaran. Sebagai penutup, penting untuk memahami bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memberlakukan kenaikan PPN 12% secara menyeluruh. Kebijakan ini hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah dan jasa tertentu yang tidak bersifat esensial bagi kebutuhan sehari-hari. Artinya, kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan makanan, pendidikan, dan layanan penting tetap dikenakan tarif PPN yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN. Dengan demikian, masyarakat menengah ke bawah tidak akan terdampak langsung oleh kebijakan ini. Namun, langkah ini tetap menjadi pengingat bagi kita semua bahwa potensi kenaikan tarif pajak di masa depan selalu ada, terutama sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempersiapkan diri, meningkatkan literasi keuangan, dan mengelola anggaran dengan bijak. Keputusan pemerintah untuk membatasi kenaikan PPN pada barang mewah menunjukkan komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat luas, sembari tetap memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mendukung kebijakan yang tepat, kita dapat bersama-sama mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.